Ratu Mary I merupakan ratu pertama kerajaan Inggris. Ia memerintah dari tahun 1553 hingga 1558. Mary adalah satu-satunya anak dari Raja Henry VIII dengan Catherine of Aragon yang berhasil hidup sampai dewasa. Mary menjadi ratu pertama yang memerintah Inggris melalui haknya sendiri, bukan menjadi ratu karena pernikahan dengan seorang raja. Mary terkenal dengan julukan Bloody Mary karena ia telah menghabisi ratusan orang dengan cara membakar mereka di tiang pancang hanya karena perbedaan agama. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah kontroversial lainnya. Lahir pada tanggal 18 Februari 1516 di Istana Placentia di London, Mary Tudor atau yang lebih dikenal dengan nama Mary I adalah anak satu-satunya dari pasangan Raja Henry VIII dengan istri pertamanya, Catherine of Aragon, yang bertahan hidup sampai dewasa. Semua saudara kandungnya meninggal sewaktu dilahirkan atau meninggal tak lama setelah dilahirkan. Mary sebenarnya sangat layak naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Raja Henry VIII. Meskipun sejak awal tidak diharapkan, namun Mary adalah seorang yang memiliki banyak prestasi. Ia merupakan musisi yang berbakat. Ia juga bisa menulis, membaca, dan juga bisa menguasai beberapa bahasa. Sayangnya, ayahnya menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penggantinya. Setelah gagal melahirkan anak laki-laki, Raja Henry VIII menceraikan Catherine, ibu Mary. Sebagai gantinya, ia menikahi Anne Boleyn. Tidak hanya meninggalkan ibu Mary, Henry VIII juga membuang Mary Tudor ke Wales dan mencoretnya dari daftar pewaris tahta. Setelah Anne Boleyn melahirkan Elizabeth I dan tidak melahirkan anak laki-laki juga, Henry tidak mencintai Anne lagi. Kemudian Henry memberikan tuduhan palsu serta memotong kepala Anne Boleyn. Dia kemudian membuang Elizabeth I dan menghapusnya juga dari tahta. Kemudian Henry menikahi Jane Seymour, yang akhirnya melahirkan seorang putra bernama Edward. Jane meminta raja untuk menebus kesalahan terhadap putri-putrinya. Henry bersedia melakukannya jika Mary mau mengakui dia sebagai kepala gereja Inggris dan mengakui ilegalitas pernikahannya dengan ibunya. Dengan terpaksa, Mary setuju supaya bisa kembali masuk ke istana. Pada tahun 1544, Henry VIII mengembalikan Mary Tudor dan Elizabeth I ke istana. Dan meski tidak menjadi yang pertama, Henry VIII juga mengembalikan posisi keduanya sebagai pewaris tahta. Mary menjadi pewaris kedua setelah Edward, dan Elizabeth harus puas berada di posisi yang ketiga. Berbeda dengan Edward dan Elizabeth I yang menganut Protestan, Mary adalah seorang penganut Katolik yang taat. Saat Edward naik tahta tahun 1547 menggantikan Raja Henry VIII, ia menyebarkan paham Protestan kepada seluruh rakyatnya, termasuk pada Mary. Namun alih-alih tunduk, Mary tetap memegang teguh keyakinan lamanya sebagai seorang Katolik. Pada tahun 1553, Raja Edward menderita sakit parah. Menjelang kematiannya, sang raja memutuskan untuk menghapus Mary dari daftar pewaris karena keyakinannya sebagai Katolik. Sebagai gantinya, Edward menjadikan sepupu jauhnya yang beragama Protestan bernama Lady Jane Grey sebagai penerus tahta yang sah. Sesuai wasiat Edward, Jane Grey naik tahta pada tanggal 10 Juli 1553. Karena tidak ingin posisinya diambil, Jane Grey meminta ayah mertuanya, Northumberland, untuk menangkap Mary.
Mary yang tidak terima dengan naiknya Jane Grey memutuskan kabur ke East Anglia dan mengumpulkan pasukan di sana. Dalam waktu 9 hari, Mary berhasil mengalahkan Northumberland, menggulingkan Jane Grey dari kekuasaannya, dan memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Inggris. Berbeda dengan kebanyakan putri lain yang menjadi ratu karena menikahi seorang raja, Mary memerintah dengan haknya sendiri yang membuatnya jadi Ratu Inggris pertama sepanjang sejarah. Di bawah kepemimpinannya, Mary mengembalikan Katolik sebagai agama resmi Inggris, menghapus banyak hukum agama yang dibuat oleh ayah dan saudara tirinya, dan memulihkan doktrin gereja Katolik. Bagi penganut Katolik, keberadaan Mary sebagai ratu tentu sangat melegakan. Namun bagi penganut Protestan, Mary jelas adalah mimpi buruk. Dalam waktu 3 tahun, Mary membakar sekitar 300 orang Protestan di atas tiang pancang yang menolak merubah keyakinannya menjadi Katolik. Untuk kejahatannya itu, sang ratu dijuluki Bloody Mary oleh rakyatnya sendiri. Mary menikah dengan Pangeran Philip dari Spanyol yang juga beragama Katolik pada Juli 1554 dengan harapan untuk memperkuat aliansi Katolik serta mendapatkan seorang ahli waris yang dapat mencegah jatuhnya tahta ke tangan Elizabeth I, saudara tirinya. Sayangnya, banyak orang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Tidak lama setelah pernikahan itu, Mary harus menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Sir Thomas Wyatt. Mary berhasil menggagalkan pemberontakan itu. Dia kemudian mengeksekusi Thomas Wyatt dan 90 pemberontak lainnya, termasuk ayah Lady Jane Grey. Untuk membalas pengkhianatan itu, Mary kemudian memotong kepala Jane Grey yang tidak bersalah, serta menjebloskan Elizabeth ke penjara di Tower of London atas tuduhan pengkhianatan. Tapi tak lama kemudian, Elizabeth dibebaskan menjadi tahanan rumah. Meskipun pernikahan Pangeran Philip dengan Mary sangat menguntungkan Inggris dari segi politik dan keamanan, namun pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik. Sang pangeran lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Inggris. Beberapa saat setelah mereka menikah, Mary merasa dia mengandung. Persiapan dan sambutan akan bayinya dibuat besar-besaran dan meriah. Namun setelah tanggal yang diperkirakan untuk Mary melahirkan, hingga berminggu-minggu setelahnya, tidak ada tanda-tanda dirinya akan melahirkan. Pada akhirnya, Mary harus menerima dan mengakui bahwa ia memang tidak pernah mengandung. Mary sangat sedih dan tertekan akan hal ini, sedangkan suaminya selalu pergi ke Spanyol. Pada tahun 1558, Mary harus kehilangan kota Calais yang merupakan satu-satunya wilayah kekuasaan Inggris yang ada di Prancis. Calais sesungguhnya merupakan sebuah kota pelabuhan yang sangat bermakna bagi Inggris. Kota Calais merupakan pintu gerbang perdagangan bagi semua komoditas berharga di masa itu, misalnya wol, kain, perak, emas, dan sebagainya. Kehilangan Calais merupakan pukulan yang sangat berat bagi Mary. Di mata rakyat, melihat dan merasakan ratu mereka yang berubah menjadi kejam, serta kegagalannya dalam mempertahankan kota Calais, membuat rakyat Inggris kemudian mulai berpaling pada Elizabeth. Elizabeth tiba-tiba menjadi terkenal dan dicintai rakyat Inggris. Mereka lalu mengeluh-elukan namanya. Mary yang pada waktu itu berusia 42 tahun, dilanda kesedihan dan hidup tanpa keturunan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Istana St. James di London pada tanggal 17 November 1558 karena kanker ovarium. Pemerintahannya yang hanya bertahan selama 5 tahun itu berakhir. Berita tentang kematian Mary langsung menyebar ke seluruh Inggris. Rakyat bersorak-sorai, Sang Bloody Mary telah tiada.
Mereka menari dan bernyanyi di jalan-jalan. Lonceng-lonceng berdentangan riuh, seolah hari itu adalah hari kemerdekaan mereka. Selama bertahun-tahun kemudian, tanggal 17 November dirayakan di Inggris sebagai hari libur nasional. Mary akhirnya dimakamkan di Westminster Abbey. Saudara tirinya, Elizabeth I, menggantikan Mary pada tahun 1559. Ia kemudian mengembalikan Inggris ke agama Protestan. Demikian kisah dari Ratu Mary, yang merupakan ratu pertama kerajaan Inggris. Nantikan kisah-kisah kontroversial lainnya di channel ini ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.